Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Yuspitasari, mahasiswa PPG Darjab kategori 3, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Ujanmas. SMA Negeri 1 Ujanmas telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning yang berorientasi pada masalah dan menggunakan pendekatan TPACK. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Generasi manja, generasi emas. Oke, sekarang silakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dicek dulu apakah di bawah meja, di laci masih terdapat sampah. Bagaimana, sudah? Baik, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya, dalam keadaan sehat? Sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kalau kau siswa baik harus apa? Rapi. Kalau kau siswa rapi pakai apa? Dasi. Pakai dasi yang benar dan juga ikat pinggang baju masukkan ke dalam. Gak boleh kuku panjang, gak boleh pakai gelang, harus taat peraturan. Sekarang kita akan melaksanakan pretest. Pretest ini adalah untuk mengetes kemampuan awal peserta didik. Sekarang silakan kalian siapkan HP-nya. Oke, silakan buka link pretestnya yang ibu kirim di WA atau berada di depan. Masukin kodenya. Yang belum masuk silakan masuk. Oke, kalian sudah melaksanakan pretest. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu mengenai struktur dan bentuk virus. Oke, terima kasih Audia. Ya, benar sekali ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang struktur dan bentuk virus. Bentuk virus ada apa saja? Ada bentuk bulat, ada bentuk batang, ya, ada bentuk spiral. Jadi ternyata bentuk virus itu bervariasi ya. Sekarang coba kalian perhatikan di depan kira-kira gambar apa ya? Anak kecil sedang mengalami apa? Ya, tubuhnya mengalami bintik-bintik merah. Nah, kira-kira dia terkena apa? Cacar air. Ya, benar ya. Jadi anak kecil ini di tubuhnya terdapat bintik-bintik merah dan dia mengalami cacar air. Ketika kalian masih kecil, pernahkah kalian mengalami yang namanya cacar air? Pernah. Kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita mengalami cacar air? Iya, gatal, timbul bintik-bintik merah. Kemudian apa sih kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Virus. Oke, tapi yang paling utama yang disebabkan oleh cacar air itu lingkungan kita ya. Apa? Mungkin adanya lingkungan kita tidak bersih, sehingga
virus berkembang dan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada manusia. Kita bisa tahu bagaimana penyakit itu menyerang tubuh kita dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah melakukan diskusi kelompok, kajian literatur dan menonton video dalam pembelajaran biologi menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia serta pencegahannya dengan tepat. Oke? Ini adalah skenario pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada orientasi pada masalah, yaitu kalian menganalisis video, kemudian ada diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, dan terakhir presentasi kelompok. Kemudian untuk penilaian yang akan dilakukan adalah yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu pre-test dan post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan, LKPD, dan presentasi. Oke, sekarang kita masuk di model pembelajaran kita yang pertama, yaitu orientasi pada masalah. Di orientasi pada masalah ini nanti kalian akan dilihatkan pada video. Silakan kalian amati, cermati, kemudian kalian tonton dan timbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam video yang kalian tonton. Sampai 40 kasus naik menjadi 267 pasien pada periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan kasus demam tinggi yang berpotensi demam berdarah dengue atau DBD mengalami peningkatan baik secara nasional maupun level case fatality-nya mencapai 0,69%. Saat ini naik menjadi 0,9% meski tahun 2021 belum berakhir. Di DKI Jakarta, jumlah kasusnya mencapai 1.840 kasus. Humas RSUD Pasar Minggu Ria Kurniawati mengatakan, kenaikannya mencapai antara 20-30% setiap bulannya. Penyakit cacar air masih menjadi penyakit yang mengancam di Indonesia. Hampir semua orang dapat terinfeksi karena sangat menular dan menyebar dengan cepat. Hampir semua orang dapat terinfeksi karena sangat menular dan menyebar dengan cepat. Meski tergolong ringan, namun virus ini berbahaya bagi bayi dan balita. Penyakit cacar air dapat menimbulkan terjadinya radang otak, paru-paru atau pneumonia, hati, bahkan kematian jika daya tahan tubuh penderita sangat turun. Bagaimana, sudah menonton videonya tadi? Kira-kira video tadi tentang apa ya? Ya, tentang virus. Tentang apa? Tentang penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, ya. Oke, dari yang kalian tonton tadi, tentunya kalian pasti ada beberapa pertanyaan, ya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Siap, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Frans. Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penularan virus? Oke, tadi Frans bertanya ya, bagaimana cara mencegah agar tidak tertular virus, ya. Oke, pertanyaan Frans kita kunci dulu ya. Oke, ada yang masih mau ingin bertanya? Siap. Oke, silakan Tika. Izin Ibu, bagaimana cara virus berpindah ke orang satu dengan orang lainnya? Oke, terima kasih Mika, pertanyaannya sangat bagus. Oke, tadi Mika bertanya bagaimana cara virus berpindah dari satu orang ke orang lainnya, gitu ya. Oke, pertanyaan Mika kita kunci ya, kita simpan dulu, nanti akan kita pecahkan bersama-sama dengan kelompok. Oke? Oke ya, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Ibu minta tolong kepada sekretaris untuk membentuk kelompok, membantu Ibu untuk membentuk kelompok. Silakan sekretaris maju ke depan. Oke, tadi kita sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah membentuk kelompok ya? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan LKPD.
dibaca petunjuk pengerjaan dan ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada video yang kalian tonton tadi, masukkan dalam rumusan masalah di LKPD ya. Kemudian di sini ada tugas kalian. Yang pertama yang apa? Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Silakan kalian lihat apakah di sana ada penyebab, solusi ya, diisi. Oke? Dikerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan di LKPD-nya. Ada petunjuknya di sana. Kalian cari penyebabnya, gejalanya, pencegahan, ya, pengobatan, ya, bagaimana solusinya. Jadi setiap kelompok berbeda pembahasan. Silakan kalian tentukan pembahasan kelompok kalian masing-masing ya. Oke? Oke. Sekarang silakan kalian berdiskusi untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan hari ini. Jadi untuk produknya silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, mau dibuat dalam bentuk PPT, infografis ya, atau poster. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, bagaimana kelompok ini bahas tentang apa? COVID-19. Sudah selesai? Sudah dibuat? Oke, coba Ibu lihat dulu ya. Bagaimana COVID-19 itu sedangkan oleh apa? Iya, oke. Oke, gejalanya apa saja? Demam, rasa lelah. Oke, ya bagus ya, sudah ada fotonya, foto virusnya, sudah ada foto orang yang terkena virusnya ya. Oke, silakan dilanjutkan ya pembahasannya. Oke, kelompok ini bahas apa ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, dasar air disebut namanya apa? Virus varicella zoster. Kalau terkena itu gimana cara pengobatannya? Bisa dengan minum air putih itu ataupun vaksin. Minum air putih ataupun vaksin. Vaksinnya apa? Udah ketemu? Belum, bukan bisa. Oke ya. Nanti ditambahin ya vaksinnya apa. Kemudian itu sudah ada pencegahannya, menerima vaksin cacar air. Jadi nanti dimasukkan vaksinnya dalam bentuk jenis apa gitu ya. Oke. Coba dilihat lagi gambarnya. Oke ya, nanti dilengkapi lagi ya gambarnya ya. Oke, nah oke ya. Ini sudah ada ya. Oke. Baik ya, sudah diskusinya? Sudah. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya kan, kelompok lain bahasnya apa ya? Kira-kira kelompok lain bahas penyebabnya apa ya, solusinya apa ya, gitu ya. Nah, jadi sekarang silakan siapa yang mau maju? Dari kelompok siapa dulu? Oke, silakan kelompok yang ingin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mendiskusikan hasil presentasi kami. Baiklah, langsung saja. Di sini ada anggota kami. Baiklah, di sini ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh guru kita. Pengertian adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Infeksi yang seharusnya ringan bagi individu yang sehat dapat menjadi fatal bagi penderita AIDS. Penyebab penyakit HIV/AIDS dapat terjadi melalui hubungan seksual vaginal atau anal. Penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. HIV dapat menular dari ibu kepada anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Gejala tahap pertama, mudah terserang flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam nyeri, dan nyeri otot.
Gejala tahap kedua, mengalami gejala HIV/AIDS yang sama dengan tahap pertama, tetapi akan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Gejala tahap ketiga, mulai terjadi infeksi dari virus HIV dengan beberapa gejala. Cara mencegah HIV atau AIDS: 1. Melakukan hubungan seksual yang aman. 2. Menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. 3. Menghindari penggunaan jarum suntik bersama. 4. Melakukan sunat untuk pria. 5. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. 6. Penggunaan antiretroviral atau ARV. Pengobatan HIV atau AIDS. Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, dan tes pemeriksaan sel CD4. Baiklah, untuk para audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jausad Ramdhani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, siapakah yang berisiko menderita penyakit AIDS? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Pertanyaannya akan kami jawab oleh Amel. Kepada Amel, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jausad. Pengguna narkoba menjadi kelompok yang berisiko tinggi terkena AIDS, terutama karena pengguna narkoba melalui jarum suntik sangat rentan terhadap risiko infeksi HIV. Baiklah, untuk kelompok 2, apakah sudah jelas atau belum dari pertanyaan yang tadi? Sangat jelas. Baiklah, di sini ada kesimpulan HIV atau AIDS. AIDS merupakan masalah kesehatan atau personalisme pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efek penyakit, AIDS sangatlah unik karena penyakit AIDS mematikan, kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara produksi. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Ada pepatah yang pernah saya dengar. Satu peluru bisa melubangi satu kepala, tetapi satu kata-kata bisa melubangi jutaan kepala. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai virus COVID-19. Baiklah, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Damar Aditya Pratama. Baiklah, mari kita mengenal lebih jauh mengenai wabah penyakit virus COVID-19. Pokok bahasan yang kami ambil hari ini adalah 1. Pengertian COVID-19, 2. Cara penyebaran atau penularan, 3. Gejala yang ditimbulkan, dan terakhir adalah upaya pencegahannya. Coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak beresegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Penularan COVID-19 terjadi melalui udara, dibawa oleh hewan, ruangan dengan ventilasi yang buruk. Kemudian virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Kemudian bisa juga ditularkan dari orang yang bergejala. Kemudian seseorang berada pada jarak dekat. Dan terakhir adalah tempat ramai. Gejala yang disebabkan oleh COVID-19 adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Kemudian beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilau penciuman, atau pembawaan, atau buang kulit. Selanjutnya adalah upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penularan COVID-19. Yang pertama adalah memakai masker. Ketika kalian keluar,
harap kita memakai masker agar kita tidak menularkan atau tidak Kemudian, cucilah tangan kalian selalu dengan air bersih dan juga sabun untuk menjaga agar kita tidak membawa bakteri. Kemudian, makanlah makanan yang bergizi. Jagalah pola makan Anda menjadi lebih sehat. Kemudian, jika kalian memang sakit, hendaklah kalian istirahat di rumah saja. Selanjutnya, hindari tempat ramai, belajar dan bermainlah di rumah. Ingatlah selalu bahwa orang tua kalian sangat menyayangi Anda. Maka dari itu, lebih baik kita tetap di rumah dan menjaga kesehatan kita. Selanjutnya adalah tidak bersalaman, tidak kumpul-kumpul, dan menjaga jarak dari orang lain agar menghindari penyebaran COVID-19. Oke, selanjutnya jika kalian merasa memang tidak enak badan, lebih baik kalian periksakan ke dokter karena dokter akan selalu ada untuk kita. Yang terakhir adalah komunikasikan dengan publik. Mungkin kita dapat membagi ilmu dengan orang lain melalui konten-konten yang positif yang membagikan bagaimana cara kita menghindari virus COVID-19 dan menghindarinya agar mengurangi dan menyadarkan masyarakat agar kita tidak terkena COVID-19. Ya, kita semua sepakat bahwa virus COVID-19 adalah virus yang berbahaya, namun kita semua wajib untuk tidak takut kepadanya karena banyak orang yang telah sembuh dari virus COVID-19. Baiklah, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, kepada saudari Suci kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah COVID-19 itu sangat berbahaya bagi manusia? Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya yaitu Asmiranda Olivia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah COVID-19 berbahaya bagi manusia? Sebenarnya, COVID-19 atau coronavirus termasuk dalam kategori virus yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Tetapi, coronavirus ini bukanlah virus yang harus kita takuti. Mengapa? Karena banyak yang telah berhasil sembuh dari coronavirus ini. Semakin kita takut, maka semakin berbahaya virus tersebut. Maka kita harus yakin bahwa kita bisa sembuh. Baiklah, apakah saudari Suci sudah puas? Baiklah, saya sudah sangat puas. Kesimpulannya adalah COVID-19 disebabkan oleh famili coronavirus. Virus ini tergolong sebagai virus yang berbahaya, tapi jangan khawatir karena banyak yang sembuh dari virus ini. Cukup jaga kesehatan dan kebersihan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok. Oke, semuanya sudah tampil. Alhamdulillah sudah menampilkan yang terbaik ya. Baik, Ibu akan memberikan sedikit penguatan dari hasil diskusi yang kalian sampaikan tadi. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas bagaimana penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Nah, yang kita bahas apa saja? Ada COVID-19 ya, ada cacar air, ada apa lagi? Demam berdarah, COVID, AIDS, HIV, dan AIDS gitu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang COVID-19. COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, yaitu virus jenis baru yang menyerang pernafasan. WHO menyatakan COVID-19 bisa menular melalui aerosol atau partikel yang di udara, gitu ya. Gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, hilangnya kemampuan mengecap, membau, kemudian sakit kepala dan nyeri dada. Penularan COVID-19 yaitu melalui udara dengan batuk dan bersin. Kontak pribadi seperti menyentuh, berjabat tangan, menyentuh benda yang ada virusnya di atasnya, kemudian lalu kita menyentuh mulut ya. Baik, untuk pencegahan COVID-19 yang harus kita lakukan, boleh kalian lihat di sini, selalu mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak atau social distancing ya. Kemudian tutup hidung dan mulut saat bersin dan memakai masker. Kemudian apa lagi? Kita harus melakukan vaksinasi ya. Kemudian memasak daging dengan matang. Bagaimana sih cara pengobatan COVID-19 pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala? Dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri atau berdiam diri di rumah ya. Kemudian konsumsi obat penurun panas, banyak minum air putih. Nah, kemudian
kemudian kalau untuk pasien dengan gejala berat, dokter akan menyarankan untuk memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit. Tadi kita bahas sudah tentang cacar air. Cacar air itu disebabkan oleh virus varicella zoster ya. Gejala cacar air seperti demam, sakit kepala, hilangnya selera makan, 1-2 hari timbul bintik-bintik merah ke seluruh tubuh ya. Kemudian pencegahannya dengan apa? Dengan vaksin ya. Vaksinnya apa? Orthopoxvirus. Bagaimana sih cara pencegahan cacar air? Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Jadi kalian harus menghindari seseorang yang terkena cacar air. Jangan berdekatan dengan orang yang terkena cacar air ya. Kemudian selalu menggunakan masker ketika melakukan interaksi dengan orang yang terkena cacar air. Kemudian apa lagi? Rajin cuci tangan, menggunakan sabun, terutama setelah kita berkontak langsung dengan orang yang terkena cacar air ya. Kemudian untuk sementara tidak berbagi barang pribadi, handuk ya. Kemudian apa lagi? Pakaian. Yang selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, yaitu AIDS. Penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Apa? Human immunodeficiency virus. Gejala yang dapat dilihat, yang pertama dia mengalami diare kronis, kemudian penurunan berat badan, rasa lelah, demam, dan sesak napas. Nah, bagaimana penularan AIDS? Dia melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS, kemudian jarum suntik bekas pakai orang yang positif HIV, transfusi darah atau dari ibu yang positif HIV pada bayi yang dikandungnya, ya. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan agar kita tidak tertular penyakit AIDS ya? Yang pertama, setia pada pasangan ya. Kemudian menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan, menghindari jarum suntik secara bersamaan, tes HIV secara rutin. Nah, kemudian yang kita bahas lagi berikutnya apa tadi? Ada tentang penyakit DBD. Apa? Virus Dengue atau flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang ditimbulkan apa? Demam, ya, tubuh menggigil, sakit kepala, timbul rasa nyeri, ya, kemudian sakit punggung, kemudian munculnya bercak-bercak merah pada kulit. Setelah itu terjadinya penurunan kadar trombosit dalam darah dan kondisi yang paling parah adalah terjadinya kematian ya. Jadi kalau seseorang yang terkena DBD, dia akan mengalami trombositnya menurun dan akan menyebabkan kematian pada si penderita. Harus kita lakukan dengan melakukan 3M. Apa saja? Menguras, membersihkan tempat atau wadah penampungan air seperti ember, bak mandi, dan tempat air minum ya. Yang berikutnya apa? Menutup, tidak membiarkan terbuka tempat-tempat penampungan air seperti kendi, toren air, drum gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang berikutnya memanfaatkan kembali, menggunakan kembali barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk ya. Rumusan masalah yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, kalian tentunya sudah melihat jawaban maupun diskusi dari teman-teman yang lain. Nah, ada sedikit yang mau Ibu tambahkan, bagaimana cara virus berpindah dari satu orang ke orang lain ya. Jadi kita bisa melihat virusnya jenisnya apa dulu gitu ya. Kalau seandainya virus yang kita mau cari tahu itu adalah COVID-19, artinya bagaimana cara berpindahnya? Tadi kita sudah bahas bahwa di sana cara penularannya dengan kontak langsung atau dengan droplet ya. Jadi penularan penyakit pada orang satu ke orang lainnya itu disebabkan karena kalau kita bahas masalah COVID-19, penyakit COVID-19, dia akan ditularkan melalui droplet atau cairan. Seperti kita ketahui bahwa virus ini tidak akan bisa berkembang pada benda mati ya. Jadi virus akan hidup atau tinggal di sel inang. Apa saja sel inangnya? Ada manusia, ada hewan, nah atau tumbuhan. Jadi virus itu bisa berkembang biak melalui sel inang. Dia akan hidup di sel inangnya ya. Jadi dia akan menempel, misal kalian bersin, dropletnya akan menempel di baju itu akan mengenai kulit. Nah, dia menempel di manusia sehingga menyebar ke sistem kekebalan tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau cacar air tadi yang kita
penggunaan barang pribadi. Ya, seperti baju, orang terkena cacar air, ada nanahnya, kalian pakai, nempel di kulit kalian. Nah, itu yang menyebabkan satu orang virus dari satu orang pindah ke orang lainnya. Ya. Oke, sampai sini paham? Silakan kalian kumpulkan tugasnya ke meja ibu. Baik, kita sudah melalui beberapa proses dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah menonton video, berdiskusi, dan presentasi. Nah, tentunya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Pika. Izin Ibu, ternyata dari beberapa penyakit terdapat cara pencegahan yang sama, yaitu menghindari orang yang terkena penyakit dan juga memisahkan antara barang pribadi dan orang lain. Baik, terima kasih Pika atas kesimpulannya. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan Damar. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh saudari Vika. Di dunia ini banyak sekali jenis virus yang ada dan menyebabkan banyak sekali penyakit yang berbahaya bagi kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita agar kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Banyak sekali virus yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian, namun dihasilkan oleh hal yang sepele seperti tidak menjaga kebersihan. Maka dari itu, marilah kita terus menjaga kebersihan lingkungan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Damar telah memberikan kesimpulannya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melaksanakan post test. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita melakukan post test, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, silakan kalian masuk ke link yang ada di depan atau di link WA yang sudah Ibu sematkan ya di WA. Oke, silakan. Oke, selamat untuk yang hasil post testnya sudah bagus ya, tercepat. Tadi Ibu udah lihat ya hasil post testnya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nilainya sudah ada yang benar semua, ada beberapa yang masih salah. Apa nanti kita adakan pengayaan ya. Oke, tadi kalian sudah tampil semuanya dan alhamdulillah sudah bagus. Nah, itu ada sedikit penghargaan untuk kelompok yang bekerja baik. Penghargaannya akan diberikan ke, ada reward sedikit ya, diberikan ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Oke, terima kasih. Kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini dengan menggunakan Google Form. Silakan kalian buka link yang sudah Ibu berikan di WA. Silakan kalian ekspresikan diri kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dibuka. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan ya. Nanti silakan kalian pelajari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke.